Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi sejarah kebudayaan Islam kelas 12, ya, yaitu tentang perkembangan Islam di dunia Barat. Nah, setelah pertemuan kemarin kita mempelajari perkembangan Islam di Asia Afrika, kita sekarang membahas tentang perkembangan Islam di dunia Barat. Nah, ini adalah peta konsep perkembangan Islam di dunia Barat yang akan kita pelajari. Meliputi yang pertama yaitu perkembangan Islam di Amerika. Meliputi bagian Amerika Serikat, terus Brasil dan Argentina. Dan selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang perkembangan Islam di Eropa. Yang pertama yaitu di negara Belanda, Inggris, Belgia, Prancis, Rusia, Italia, Jerman, Swedia, dan Spanyol. Ini adalah peta konsep materi kita pada pertemuan atau pada bab perkembangan Islam di dunia Barat. Untuk pertemuan kali ini kita fokus ke perkembangan Islam di Amerika. Nah, ini adalah gambaran benua Amerika. Di sini ya posisinya ya. Nah, yang pertama yaitu kita fokus ke negara Amerika Serikat. Terus selanjutnya nanti akan terbang ke negara Brasil. Dan akhirnya sampai ke negara Argentina. Perkembangan Islam di Amerika. Yang pertama yaitu perkembangan Islam di Amerika Serikat. Sejarah masuknya Islam di Amerika Serikat pada abad ke-16 itu sudah ditemukan seorang yang namanya Estevanico. Dia adalah Muslim pertama yang ada di benua Amerika. Ya, tercatat dalam sebuah sejarah di Amerika Utara. Terus pada abad ke-19 itu dikatakan bahwa masuknya imigran Muslim dari Timur Tengah ke Amerika Serikat yang berlangsung dalam beberapa periode. Itu menurut para peneliti atau sumber lain. Nah, periode tersebut dibagi menjadi 4 periode. Ini ya, 1, 2, 3, 4. Pada periode yang pertama, yaitu terjadi antara tahun 1875 dan 1912. Para imigran yang masuk itu dari kawasan pedesaan yang sekarang di negara Timur Tengah menjadi Suriah, Yordania, Palestina, dan sekitarnya. Ya, banyak imigran pada tahun ini dari Timur Tengah yang masuk ke Amerika Serikat. Terus pada periode kedua terjadi lagi imigrasi, yaitu pada tahun 1924. Tetapi pada periode kedua ini, imigran yang masuk tidak bisa sebanyak sebelumnya. Karena aturan keimigrasian Amerika Serikat disahkan yang segera membatasi gelombang kedua imigrasi dan memberlakukan sistem kuota negara asal. Selanjutnya periode ketiga, yaitu pada tahun 1947 sampai 1960. Nah, pada periode ketiga ini terjadi peningkatan Muslim yang datang ke Amerika Serikat. Tidak hanya datang dari negara Timur Tengah, melainkan dari luar Timur Tengah juga. Pada periode keempat, yaitu terjadi pada tahun 1965. Nah, pada tahun ini bertepatan dengan Presiden Lyndon Johnson yang menjadi Presiden Amerika Serikat. Beliau menghapuskan sistem kuota negara asal yang sebelumnya pernah disahkan di negara ini. Nah,
memberi dampak positif juga untuk imigran dari Timur Tengah lebih leluasa masuk ke Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu pusat penyebaran Islam yang ada di Amerika Serikat. Setelah kalian tadi sudah lihat peta benua Amerika, ini kita fokus ke peta negara Amerika Serikat. Ada bagian-bagian di negara ini. Nah, ini yang pertama menjadi pusat penyebaran Islam ya. Yang pertama itu ada California. Yang kedua Dakota Utara atau North Dakota. Terus yang ketiga Iowa, yang keempat Illinois, dan yang kelima yaitu Massachusetts. Di California sendiri itu terdapat sebuah Islamic Center, tepatnya berada di California Selatan. Nah, di sini terdapat salah satu entitas terbesar Muslim yang ada di yang ada di Amerika Serikat. Terus untuk kedua yaitu Dakota Utara tadi. Nah, di sini merupakan tempat berkumpulnya kaum muslim untuk melaksanakan sholat jamaah pertama. Ya, jadi Dakota Utara. Terus yang ketiga, Iowa. Nah, di Iowa tersendiri ini terdapat masjid tertua yang masih ada sampai saat ini. Dan kota keempat yaitu ada Chicago, lebih tepatnya di Illinois. Illinois ya. Ini merupakan rumah pertama bagi imigran Muslim. Nah, dan yang kelima ini ada Massachusetts. Nah, di sini terdapat galangan kapal besar ya yang dimana menyediakan lapangan pekerjaan bagi imigran Muslim sejak tahun 1800-an. Dan selanjutnya kita masuk ke organisasi Islam di Amerika Serikat. Yang pertama yaitu ASM, American Society of Muslim. Organisasi ini sebagai pengganti kelompok Black Muslim yang sebelumnya pernah ada ya, yang merupakan kelompok dari orang-orang Muslim kulit hitam. Terus yang kedua yaitu ada ISNA, Islamic Society of North America. Organisasi ini atau asosiasi organisasi dan perorangan untuk mengenalkan Islam di Amerika Serikat. Yang ketiga ada ICNA, Islamic Circle of North America. Sebuah kelompok atau organisasi Islam terbesar ketiga. Dan yang keempat yaitu ada Muslim Student Association, sebuah organisasi pelajar Muslim yang diperuntukkan bagi pelajar Islam di Kanada dan di Amerika Serikat. Selanjutnya ada AIC, Islamic Information Center. Nah, organisasi ini memberi informasi kepada publik seputar Islam dan umat Islam melalui berbagai media. Dan selanjutnya ada Muslim Public Affairs Council, yaitu suatu jabatan atau dewan pelayanan bagi masyarakat Muslim yang ada di Amerika. Nah, Islam di Amerika termasuk masih minoritas ya, meskipun sudah lumayan berkembang. Pada tahun 2005, menurut sebuah sumber yaitu New York Times, lebih banyak lagi orang dari negara-negara Muslim yang menjadi penduduk Amerika Serikat dibandingkan 2 dekade sebelumnya. Berarti sudah ada peningkatan dibandingkan sebelum tahun 2005. Pada tahun 2007, menurut lembaga survei Pew, 2/3 Muslim di Amerika Serikat adalah keturunan asing, sedangkan 1/3 dari Muslim
Amerika Serikat adalah penduduk asli yang beralih ke Islam. Ini adalah gambaran sebuah acara yang diselenggarakan pada tahun 2018, yaitu Tabligh Akbar dengan tema Islam di Amerika. Tabligh Akbar ini diselenggarakan oleh UII atau Universitas Islam Indonesia ya pada tahun 2018 dengan pembicara yaitu Ustadz Muhammad Syamsi. Beliau adalah imam di Islamic Center of New York, Amerika. Itu adalah perkembangan Islam yang terjadi di Amerika Serikat. Selanjutnya kita masuk ke negara kedua yaitu Brasil. Sejarah masuknya Islam di Brasil itu hampir sama dengan sejarah masuknya Islam di Amerika Serikat. Ya, melalui imigran dari Timur Tengah. Nah, dan kalau di Brasil ini sejarah masuk Islamnya yaitu Islam masuk dan berkembang di Brasil berawal dari masuknya orang-orang Afrika dalam bentuk perbudakan. Brasil menerima 37% budak orang Afrika yang diperdagangkan, yaitu sekitar 3 juta orang. Maaf, ada adzan, kita nanti mendengarkan yang paling dekat dulu ya, kita lanjut sebentar. Pada tahun 1835 di Bahia, nah, ini merupakan sebuah kota. Nah, pernah terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kaum muslim dari berbagai negara. Sebuah revolusi besar Islam meletus dan dijuluki kebangkitan kaum Buddha. Mereka memiliki pengaruh yang besar pada sektor pertanian, industri, dan pertambangan emas. Proses penyebaran Islam di Brasil terjadi dalam 3 tahapan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan penyebaran Islam di Brasil. Yang pertama yaitu dimulai saat Brasil ditemukan oleh pelaut Cabral pada paruh 2 pada abad ke-15. Sejarawan mengatakan bahwa beberapa muslim lolos dari inkuisisi dan melarikan diri ke Brasil, di mana mereka mengharap bisa menjalankan agama Islam lebih terbuka di sini. Yang kedua, atau tahapan kedua, yaitu terjadi pada saat bangsa Portugis mulai membawa budak dari Afrika Barat untuk dipekerjakan sebagai buruh lahan pada abad ke-16 di Brasil. Dan tahap ketiga, datangnya imigran Muslim Syria dan Lebanon pada tahun 1920 dan mereka berhasil mendirikan sebuah lembaga masyarakat ya di Brasil tentunya. Pada perkembangannya, Brasil dikenal sangat menjaga hubungan baik dengan orang-orang Arab Muslim. Selain itu, Brasil masuk negara yang berdasarkan kebebasan, hukum, dan hak-hak kewarganegaraan. Jumlah penduduk Islam mengalami perkembangan. Kebanyakan mereka adalah orang-orang Brasil asli yang masuk Islam. Bisa dilihat di sebuah kota yaitu kota Rio. Ada sekitar 500 keluarga muslim dan 80% dari mereka adalah orang-orang asli Brasil yang memeluk Islam. Dan pada tahun 2013 jumlah umat muslim di Brasil diperkirakan 1 juta orang dengan peningkatan jumlah tempat ibadah sebesar 127 masjid. Ini adalah gambar atau sebuah foto dari masjid pertama yang dibangun di Brasil, yaitu bernama Primeira Mesquita do Brasil.
Ini pembangunannya yaitu dimulai peletakan batu pertamanya pada tahun 1948 dan diresmikan pada tahun 1952. Nah, yang saat ini terkenal sebagai Masjid Brasil. Kita masuk ke negara ketiga yaitu Argentina. Sejarah masuknya Islam di Argentina. Sejarah masuknya Islam ke Argentina dibawa oleh bangsa Spanyol. Yang kala itu ada sebuah kota yaitu Alhambra di Spanyol yang merupakan basis kerajaan Islam dan dikuasai serta diporak-porandakan kekuasaan Ratu Isabel I dan Raja Ferdinand II. Berarti masuknya Islam ke Argentina itu dibawa orang-orang Spanyol pada saat orang-orang atau bangsa Spanyol itu dijajah oleh kekuasaan Ratu Isabel dan Raja Ferdinand. Kedatangan imigran Muslim pertama di Argentina bersamaan dengan datangnya para penjelajah berkebangsaan Spanyol dan Portugis. Jumlah imigran ini semakin bertambah setelah Argentina menjadi wilayah jajahan dari Spanyol. Ini adalah proses masuknya Islam di Argentina. Terjadi melalui beberapa tahapan juga. Yang pertama yaitu terjadi pada tahun 1850 sampai 1860 Masehi. Terjadi imigrasi pertama yang datang dari Syria. Mereka datang ke Argentina untuk mencari penghidupan yang lebih baik daripada hidup di bawah kekaisaran otonom yang otoriter. Nah, berarti terjadinya imigrasi pertama ke Argentina itu karena orang-orang dari Syria ini ingin mencari kehidupan yang lebih baik daripada di negara asalnya dijajah oleh kekaisaran yang otonom, yang otoriter. Terus tahapan kedua yaitu terjadi pada tahun 1870 Masehi sampai Perang Dunia I. Tahapan ketiga yaitu terjadi pada tahun 1919 sampai dengan 1926 Masehi. Terjadi gelombang ketiga, imigrasi datang dari orang-orang Timur Tengah dan sekitarnya ke Argentina. Nah, terdapat sebuah keluarga yang terkenal dari para imigran Muslim yang berasal dari Suriah, ya, yang terkenal yaitu keluarga Menem. Ini adalah salah satu keluarga yang terkenal. Carlos Menem adalah seorang mantan presiden Argentina atau masih keturunan orang Muslim yang berasal dari keluarga Menem yang notabene itu memeluk agama Islam atau Muslim. Nah, tetapi beda dengan Carlos Menem sendiri, beliau benar adalah merupakan keturunan imigran Muslim, tetapi beliau yaitu Carlos Menem memeluk atau menjadi seorang penganut Katolik Roma, ya, sehingga beliau pernah menjadi atau bisa menjadi presiden di Argentina. Beliau adalah keturunan keluarga Muslim. Perkembangan Islam di Argentina secara perlahan dapat diterima oleh masyarakat Argentina. Jumlah penganut Muslim di negeri ini diperkirakan mencapai 3,5 juta orang. Argentina sendiri merupakan salah satu negara yang penduduk Muslimnya mengalami peningkatan cukup banyak di kawasan Amerika Latin. Ini adalah sebuah gambaran masjid yang ada di Argentina, ya, yang letaknya terdapat di Buenos Aires. Ini dibuka baru tahun 1985. Ini adalah pembahasan
materi kita pada pertemuan kali ini. Kita fokus ke perkembangan Islam yang ada di benua Amerika. Nah, cukup sekian untuk materi KBM hari ini. Nah, nanti kalian silakan beri kesimpulan atas apa yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, untuk lebih jelasnya nanti saya beri arahan atau ada arahan di learning atau classroom. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.